lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trigona, sahabat Al-Quran Tanifan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 3 komponen utama dalam budidaya lebah Trigona. Nah, ketika kita mulai merintis untuk beternak ataupun melakukan budidaya lebah Trigona, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan ketiga komponen utama ini. Apa ketiga komponen utama tersebut? Yakni nektar, kedua polen, dan yang ketiga adalah resin. Nah, tentu sebagai pembudidaya atau peternak pemula, kita akan bertanya-tanya, dari ketiga komponen tersebut, manakah komponen yang lebih penting untuk diutamakan? Sehingga ketika kita melakukan budidaya atau ternak lebah Trigona, kita tidak melupakan komponen utama dari budidaya itu sendiri. Sebelum kita menentukan mana komponen yang lebih utama dari ketiga komponen tersebut, mari terlebih dahulu kita mengetahui dari masing-masing komponen tersebut. Yang pertama adalah nektar. Nektar atau sari bunga adalah cairan manis kaya dengan gula yang diproduksi bunga dari tumbuh-tumbuhan sewaktu mekar untuk menarik kedatangan hewan penyerbuk. Nektar ini pula dapat ditemukan pada pohon-pohon tertentu yang disebut dengan nektar ekstrafloral. Dari kedua jenis ini nantinya akan diolah oleh Trigona menjadi bahan utama berupa madu sebagai penunjang kebutuhan koloni, pembesaran koloni, suplemen bagi anak-anak Trigona setelah menetas, yang pasti bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kesehatan. Nah, itu adalah pengertian dari nektar. Yang kedua adalah polen. Polen ini dikenal dengan superfood. Makanan ini telah dipublikasikan secara umum dengan segudang manfaat karena kaya akan gizi yang terkandung di dalamnya, terutama adalah kandungan protein yang sangat tinggi. Memang polen ini belum menjadi salah satu jenis obat dan sumber gizi yang terkenal di Indonesia. Polen ataupun serbuk sari ini masih dikenal oleh kalangan terbatas saja, sahabat. Penggunaan jenis makanan ini seringkali masih diidentikan dengan pengobatan alternatif. Meski demikian, polen merupakan salah satu sumber makanan dengan kadar protein yang sangat tinggi. Tingginya kadar protein yang terkandung pada makanan inilah yang menyebabkan munculnya alergi pada beberapa orang yang mengkonsumsi bipolen pada saat pertama kali. Pada dasarnya, alergi ini hanya disebabkan oleh reaksi tubuh atas masuknya protein dalam kadar yang cukup besar. Polen ini juga menjadi sumber makanan bagi Trigona muda dan yang dewasa. Jadi, sebagai pembudidaya ataupun peternak lebah Trigona, kita harus menyediakan pula tanaman yang menghasilkan serbuk sari atau polen tersebut untuk perkembangan Trigona yang akan ditempatkan nantinya. Nah, komponen yang ketiga adalah resin. Nah, resin adalah eksudat ataupun getah yang dikeluarkan oleh banyak jenis tumbuhan ataupun tanaman, terutama oleh jenis-jenis pohon runjung atau konifer. Getah ini biasanya membeku baik cepat ataupun lambat dan membentuk massa yang keras dan transparan. Resin biasanya dipakai oleh orang terutama sebagai bahan pernis, perekat, pelapis makanan agar terlihat mengkilat, bahan campuran dupa dan parfum, serta sebagai sumber bahan mentah bagi bahan-bahan organik olahan. Nah, hampir keseluruhan koloni Trigona terdiri dari resin. Dari resin inilah Trigona membuat koloninya, mulai dari pembuatan corong,
penyimpanan madu dan polen, pembuatan kokon telur atau cangkang telur, pelapis sarang, bahkan sebagai senjata ketika ada musuh menyerang. Nah, itu adalah penjabaran atau penjelasan dari masing-masing komponen yang dibutuhkan oleh Trigona dalam perkembangbiakan koloninya sampai mereka menghasilkan madu untuk kita konsumsi. Baik sahabat, itulah dia penjabaran atau penjelasan dari ketiga komponen utama yang dibutuhkan oleh lebah Trigona. Nah, dari ketiga komponen tersebut sudah dapat kita pahami bahwa komponen yang paling utama dan dibutuhkan oleh lebah Trigona adalah resin. Kenapa demikian sahabat? Karena segala sesuatu yang dibutuhkan oleh lebah Trigona itu membutuhkan resin. Contohnya untuk menyimpan polen sebagai bahan makanan itu dibungkus dengan resin. Untuk mengumpulkan madu, lebah Trigona juga membutuhkan resin sebagai tempat pot penyimpanan madu. Untuk pembuatan cangkang telur, lebah Trigona juga membutuhkan resin. Untuk membuat corong sarang, lebah Trigona juga membutuhkan resin. Nah, tanpa resin tentu semua yang kita lakukan akan sia-sia. Baik sahabat, komponen yang kedua yang paling penting itu adalah polen. Nah, kenapa polen termasuk komponen kedua yang paling penting adalah karena polen ini adalah menjadi makanan bagi lebah muda dan lebah dewasa untuk bertahan hidup. Dan tanpa polen ini tentu perkembangan ataupun kelangsungan hidup koloni Trigona akan menjadi terhambat, bahkan bisa menjadi punah. Itu adalah komponen kedua yang paling penting. Adapun komponen ketiga yang paling penting adalah nektar. Nah, kenapa kami meletakkan nektar pada komponen yang terakhir? Karena pada dasarnya nektar ini adalah sebagai bahan makanan tambahan bagi lebah Trigona itu sendiri. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan resin yang cukup untuk membuat pot ataupun kantong madu, kantong polen, cangkang telur, maupun untuk membuat sarang dan corong sarang, tentu lebah Trigona itu dapat berkembang dengan cukup baik dan menjadi koloni yang besar dan kuat. Nah, sebagai bonus dari koloni yang besar dan kuat adalah mereka dapat mengumpulkan dan memproduksi madu dalam jumlah yang cukup besar. Nah, jadi pada dasarnya jangan sampai kita sebagai peternak ataupun pembudidaya lebah Trigona lebih mengutamakan komponen nektar ini dengan menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan nektar yang cukup melimpah, tapi kita mengabaikan kebutuhan resin dan polen sebagai makanan dan sebagai pertahanan bagi lebah Trigona itu sendiri. Nah, ketika koloni itu sudah besar dan sudah kuat, maka mereka akan dapat memproduksi madu dalam jumlah yang cukup besar. Jadi anggaplah madu ini adalah sebagai bonus ketika kita melakukan servis yang maksimal pada lebah Trigona itu sendiri. Demikian sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat membantu sahabat Al-Quantani Farm dalam merintis ataupun dalam melakukan budidaya dan ternak lebah Trigona itu sendiri. Cukup sekian sahabat. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan sahabat meninggalkan jejak pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.